For OBS. Tes apa udah ringan atau sama aja? Mendingan, Kak. Oke. Kemarin tuh sebenarnya ada yang mau minta bahas relasi frekuensi. Cuma relasi frekuensi kan udah kalian kerjain di assignment ya, jadi aku bingung. Ini aku bahas untuk, tapi tetap mau ada yang bahas relasi frekuensi nggak? Kak, maaf Kak, masih nggak kedengeran Kak suaranya. Ya, gimana dong? Tadi sebentar. Nah, pakai yang lain. Tes. Maaf Kak, masih sama aja Kak. Kalau sekarang gimana? Masih Kak? Udah Kak. Oke. Sorry. Jadi di sini kita bakal bahas basic accounting tapi dengan soal yang lebih kompleks. Kemarin kan aku cuma jelasin kayak basic accounting itu gimana, aturan pertanian, aturan pengurangan, gitu kan. Terus soal-soalnya juga masih mudah, masih pakai nalar gitu. Nah, ini beberapa contoh soal yang mungkin nanti keluar di assignment atau di quiz kalian. Gitu. Nah, aku bisa lihat quiz dan assignment kalian juga kan. Nah, di sini ada satu soal. Ini soalnya sebenarnya sama kayak soal-soal kemarin, cuma rumusnya lebih panjang aja, kayak dikembangin lagi gitu rumusnya. Di sini soalnya berapa banyak siswa yang mendaftar dalam kursus kalkulus, matematika diskrit, struktur data atau pemrograman dasar di sebuah sekolah jika 507 siswa mendaftar dalam kalkulus, 292 siswa mendaftar dalam matematika diskrit, dan seterusnya. Terus di sini kan ditanya, banyak siswa yang daftar dalam kalkulus, matematika diskrit, struktur data, atau pemrograman dasar. Jadi, kalian ingat rumus yang ini nggak? Kursor aku kelihatan nggak ya?
Kalian ingat rumus yang ini nggak? Kemarin aku udah sempat tulis sih, coba belum tulis rumus ini. A gabungan B itu sama dengan A ditambah B dikurangi A irisan B. Sebenarnya dari rumus ini kita tuh bisa dapat rumus kayak gini. Ini kan untuk dua variabel ya. Kita punya dua variabel. Misalkan di sini kita cuma punya kalkulus sama matematika diskrit, terus kita mau tahu gabungannya. Maka kita pakai rumus A U B. Tapi kalau di sini kan kita punya empat variabel ya. Ada kalkulus, matematika diskrit, struktur data, sama pemrograman. Jadi, rumusnya itu kita kembangkan menjadi empat variabel. Ketika menjadi empat variabel, kalau cuma dua variabel kan berarti cuma A irisan B. Karena empat, maka kita harus punya A irisan B, A irisan C, A irisan D, B irisan C, B irisan D, C irisan D, dan seterusnya. Terus, kenapa di sini ada A irisan B, irisan C? Itu karena di suatu kasus akan ada tiga variabel yang anggotanya itu sama gitu loh, yang memiliki irisan. Misalkan, kalau di sini kan lihat nomor 5. Di sini kan ada 14 siswa mendaftar dalam kedua kalkulus dan struktur data. Di sini kan cuma dua. Gimana kalau misalkan ada 14 siswa mendaftar dalam kedua kalkulus dan struktur data dan pemrograman dasar gitu misalkan. Kan ada tiga yang dia daftar. Berarti kan kita butuh A irisan B irisan D gitu kan. Nah, makanya di sini ada ditambah gini. Terus di sini ada minus A irisan B irisan C irisan D. Kenapa kita perlu juga? Nah, di sini kasusnya gimana kalau keempat variabel yang kita punya itu memiliki anggota yang sama. Maka untuk jaga-jaga kita punya ini. Terus untuk cara pengerjaannya, tinggal dimasuk-masukin aja sebenarnya. Ini aku udah buat cara pengerjaannya. Jadi misalkan kalkulus tuh kita jadiin A, matematika diskrit B, dan struktur data C. C lalu pemrograman dasar itu. Nah, di sini ada kalkulus dan struktur data. Kalkulus kan tadi A, struktur data itu C, maka A irisan C. Lalu ada kalkulus dan pemrograman dasar. Kalkulus A, pemrograman dasar D, maka A irisan D. Lalu ada matematika diskrit dan struktur data. Matematika diskrit B, struktur datanya C. Lalu ada matematika diskrit dan pemrograman dasar. Berarti B dan D. Terus ada kalkulus dan matematika diskrit. Kalkulus dan matematika diskrit berarti A irisan D. Terus ada struktur data dan pemrograman dasar. Itu berarti C dan D. Udah, karena kita udah punya rumus yang ini. Nah, kita tinggal masukin aja. A-nya tadi 507, B-nya 292, C-nya 312, D-nya 300. Kalkulus dan matematika diskrit. Di sini kan dibilang kalau tidak ada siswa yang mengambil. Jadi tidak ada siswa yang mengambil keduanya sekaligus gitu. Maka di sini kita beri 0. Terus untuk A irisan C itu kalkulus sama struktur data. Ada 14 siswa yang mendaftar dalam kedua mata kuliah itu. Nah, seterusnya kayak gitu juga, ikutin rumus aja. Terus yang terakhir kan kita punya A irisan B, irisan C, irisan D kan. Yang dimana artinya ada satu mahasiswa yang mengambil kalkulus, matematika diskrit, struktur data, dan pemrograman dasar sekaligus gitu loh. Tapi di data ini, di soal ini, dalam kasus kali ini, itu nggak ada yang seperti itu. Maka kita kasih 0. Terus udah, ini tinggal dihitung. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak soal kasus ini?
soal pertanyaan ini. Ingin ditanya atau ada yang bingung soal kecepatan penjelasanku? Oke, Oke, Kak. oke. Nah, lalu kita punya dua soal ini. Ini tuh soalnya sama persis sama yang aku kasih kemarin yang ada di PPT ku. Mungkin ada yang foto karena PPT ku kehapus jujur. Jadi ada yang mau coba kerjain soal ini nggak? Karena aku nggak tahu sih kalian bakal dapet untuk assignment untuk basic accounting apa enggak. Cuma di LMS di akunku itu ada. Jadi aku ambil soal dari situ terus aku rombak dikit. Jadi bisa saja soal ini dengan soal assignment kalian itu nanti sama. Itu terus info aja sih. Ada yang mau ngerjain ini nggak? Ada yang kerjain. Ini sama persis tahu sama yang kemarin aku jelasin. Cuma beda, cuma beda angkanya, jadi cuma beda perhitungannya. Konsepnya sama persis. Dan, dan, dan. Yang mau resen, yang mau gak ada yang mau kah? Belum, belum. Ini gak ada yang mau. Coba aja dan coba. Jadi aku coba kerjain. Jadi untuk mengerjakan ini, seperti biasa, kita menyesuaikan dulu. Di sini dibilang panjang bitnya 10. Panjangnya 10 diawali dengan 20 atau diakhiri dengan 31. Dan ini tuh binary ya. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Nah, berarti cuma ada dua kemungkinan untuk satu digitnya. Ya, 0 dan 1. Kalau 10 bit, berarti kita itu punya kemungkinan ini. 20. Oke, kemungkinan ini. Terus kita punya kemungkinan ini juga. Dan kita punya kemungkinan ini. Ini kemungkinan dengan awalan 20. Kita pertama punya kemungkinan 20 di awal dan kemungkinan 3 1 di akhir atau keduanya. Ingat, ingat syaratnya. Di sini kita di sini kita menganggap semuanya. Lihat dari contohnya. Kita menganggap semuanya. Jadi nggak ada pengecualian kayak kasus yang
Nah, aku bahas juga. Maaf Kak, suaranya kecil lagi Kak. Oke, wait. Udah lumayan lagi suaranya. Udah Kak. Nah, kita udah punya 3 kemungkinan ini kan. Kita lihat dari contohnya bahwa semuanya tuh dianggap. Jadi mau 0 di awal ataupun 1 1 1 di akhir ataupun keduanya itu kita anggap semuanya. Maka caranya di sini kan ada berapa? Ada 7 bit yang tersisa. Berarti dia pangkat 7. Jadi di sini dia pangkat 7. Terus di sini kita punya 2 pangkat. Ini 2 pangkat 8. Ini 2 pangkat 8. Di sini 2 pangkat 7. Di sini kita punya 2 pangkat 5. Nah, untuk soal ini, caranya tinggal dijumlah aja. Jadi, 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 5. Itu jelas? Ini sama kayak soal kemarin, cuma ini ada di assignment kalian, makanya aku masukin ke pembahasan soal ini. Gitu. Lalu yang kedua, soal yang kedua adalah sebuah string ternary adalah string yang karakternya berasal dari hubungan 0, 1, 2, 3. Dengan panjang 10 yang diawali dengan 3 angka 1 atau diakhiri dengan 2 angka 1, tetapi tidak keduanya. Nah, kalau soal yang ini, dia nggak mau keduanya. Sebentar ya, aku ada telepon bentar aja. Oke, halo. Ini suara aku udah kedengeran nih. Aku nggak kedengeran lagi deh. Udah Kak, udah. Kedengeran Kak. Oke. Nah, yang kedua ini, kalau tadi kan kita binary. Nah, ini tuh ternary. Jadi ada 3 kemungkinannya. Panjang stringnya tetap 10, tapi yang berbeda di sini adalah dia tidak mau keduanya.
Jadi dia cuma mau 3 angka 1 di awal atau 2 angka 1 di akhir. Jadi kayak yang tadi kita punya kemungkinan punya kemungkinan 3 angka 1 di awal atau 2 angka 1 di akhir atau keduanya. Nah, di sini kita menggunakan konsep yang sama persis sama ini. Kita pakai ini. Kita di sini pakai ini. Misalnya di sini kita punya, ini berarti kita punya 2 pangkat 7. 3 pangkat 7. Karena per bitnya kita punya 3 kemungkinan kan? Karena ternary bitnya cuma punya kemungkinan 0, 1, 2. 3 pangkat. Ini kita punya 3 pangkat 7. Kita punya 3 pangkat 8. Pangkat ini. Dan aku 4 B ini adalah A misalnya. Adalah A misalnya. Jadi cara mengerjakannya ini tinggal ini 3 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 8 dan dikurangi udah gini aja sih cara ngerjain kalau yang ini karena dia tidak mau keduanya jadi yang dia anggap dalam soal ini itu cuma 2 kemungkinan ini jadi dia nggak mau kemungkinan yang instan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya hari ini pembahasannya segitu aja sih. Sorry ya singkat, aku juga harus pergi buru-buru. Aduh. Untuk persamaan karakteristik ini pembahasannya sama kayak di PPT dan aku udah cek assignment kalian juga beberapa. Udah pada bisa ngerjain juga. Jadi kalau misalkan emang butuh pembahasan frekuensi, mungkin nanti aku bisa masukin di minggu ini, hari Jumat. Itu udah libur deh. Ini hari Jumat, belum libur ya, tanggal 5. Nanti kita ada kelas online lagi. Gitu. Udah sih, segitu aja. Sorry. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Atau ada untuk absennya nanti untuk absensinya juga.
Untuk rekening absensinya aku taruh di chat. Coba kalian buka deh. Bisa nggak ya? Kak, itu absennya bukti masuk kelasnya nggak bisa di apa namanya nggak bisa di upload. Oh iya, semuanya gitu nggak? Iya, Kak. Oke, coba bentar ya.
Kak, aku izin live. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama.